Kembali lagi ke channel Zigzag Tarot. Hari ini kita akan membacakan untuk Aquarius, seseorang yang akan datang dalam waktu dekat. Sebelumnya ini masih video bulan Agustus ya, maaf ya, saya itu dulu males bikin video teman-teman. Aduh, jadi saya harus selesaikan dulu baru masuk ke bulan apa ya, September ya. Karena pin YouTube saya udah datang teman-teman, jadi saya sedikit semangat. Nah gitu, adalah sesuatu hal yang menambah semangat saya. Siapa yang nggak semangat ya kan kalau dapat uang? Orang gila tuh yang nggak semangat kalau nggak dapat uang. Bentar. Oke. Aquarius, sebelumnya ini adalah pembacaan umum, jadi energinya bisa terbolak-balik dan tidak bisa resonan untuk semuanya. Jadi saya harap seandainya kalau tidak resonan, kalian mungkin bisa mencari reader yang lain menurut kalian tepat dan cocok. Dan seandainya tidak resonan juga, anggap inilah sebagai hiburan atau ambil hal-hal yang baik jadikan sebagai pelajaran. Langsung saja kita mulai. Di sini untuk ciri-cirinya mungkin adalah seseorang yang kamu kenali, ya, yang dimana kedatangannya ini untuk menyelesaikan suatu masalah, bahkan berseteru. Apa tuh namanya berseteru? Berantem ya. Ya intinya seperti itu. Yang dimana juga untuk ciri-cirinya ini lebih ke arah feminim daripada maskulin. Yang dimana kalau ini maskulin berarti feminim yang bersifat seperti maskulin atau lebih lembut lah gitu ya. Dan untuk ciri-ciri kulit ini lebih ke arah putih ya, putih, identik berkulit putih. Dan juga dia adalah seseorang yang cerdas, logis, seseorang yang pintar berwibawa, sama aja ya, cerdas, pintar, aduh gimana sih readernya, seperti itulah. Nah, dan untuk kalau umur ini lebih ke arah seumuran atau bahkan lebih tua. Oke, langsung saja kita masuk. Dan juga di sini kedatangannya dia mungkin untuk menawarkan kembali rasa cintanya dia. Atau bahkan seandainya kalau ini tidak ya, ini Page of Cups yang kita baca ya. Ini menunjukkan ciri-cirinya dia adalah seseorang yang romantis, sensitif. Waduh. Seperti itu. Dan ini lebih cenderung ke apa ya? Mahasiswa biasanya gitu. Tapi itu nggak selalu tepat ya. Lebih tepatnya ke kayak ciri-ciri sensitif, romantis ya. Yang dimana juga dia datang di sini kayak apa ya? Menjadi stres dan beban pikiran nantinya. Yang dimana juga kondisi dia itu sedang healing juga teman-teman. Gitu. Ngerti ya? Yang dimana juga di bawahnya lagi, di atasnya ada 2 koin ya. Kondisinya itu menjadi tidak stabil bahkan goyang. Saya nggak tahu ini mantan kamu, simpanan kamu, dan problemnya dulu mungkin tentang pernikahan yang tidak diterima atau perselingkuhan atau apapun ya. Kita di sini melihat kedatangannya, saya nggak tahu masalah kalian apa dulu atau bahkan sekarang nantinya gitu ya. Karena orang ini mungkin lebih ke arah orang yang pernah kamu kenal dulunya gitu. Dan di bawahnya ada 6 koin. Di situ dia merasa sangat tidak stabil, goyang ya. Yang membuat dia bimbang, yang membuat dia menjadi terpuruk. Di bawahnya ada 5 koin ya, yang menjadi terpuruk, menjadi stres. Baik dalam keuangan mungkin atau bahkan hanya hatinya saja. Yang dimana juga hatinya di sini merasa terluka, merasa koyak, sakit ya, teman-teman. Yang di bawahnya juga ada kartu The Devil. Di situ dia kayak apa ya? Lukanya itu membekas. Membekas yang dimana The Devil itu juga ya. Arti lainnya adalah nafsu yang ada di dalam diri kita. Jadi seandainya luka dikendalikan oleh nafsu berarti luka yang berlebih-lebihan. Sama kayak sedih, emosi. Kalau sudah dikendalikan oleh nafsu ya berarti berlebihan gitu. Oke. Yang dimana juga mungkin di sini dulunya mungkin adalah hubungan yang toksik gitu ya. Juga bisa. Di bawahnya ada kartu The Tower. Dan kedatangan dia ini akan membuat kamu shock nantinya, Aquarius. Kalau ada salah sebut nama zodiak nggak apa-apa ya. Intinya niatnya untuk Aquarius ya. Memang Aquarius ya, mudah-mudahan saja. Dan dimana juga di situ dulu hubungan kalian mungkin hancur. Karena ada sesuatu hal yang salah gitu. Yang biasanya itu adalah teguran dari alam semesta. Di atasnya ada kartu The Strength. Dia mencoba untuk sabar. Dia mencoba untuk kuat. Bahkan dia mencoba untuk menaklukkan hati kamu, Aquarius. Di bawahnya lagi ada kartu The Dead, ada gambaran dulunya hubungan ini hancur dan ending. Atau bahkan saat ini dia sulit untuk memasuki siklus yang baru. Sehingga dia datang lagi kepada kamu untuk menyelesaikan suatu masalah. Sama kayak contoh misalnya kita kayak menghina orang atau apapun lah, berbuat salah gitu. Dan kita itu kayak mau memasuk jalan cerita yang baru itu kayak nggak terima, ada sesuatu yang kurang gitu. Karena belum minta maaf. Nah mungkin kayak gitulah. Sekilas contohnya. Di bawahnya ada kartu Temperance. Dan mungkin kedatangannya dia ini untuk menciptakan suatu tujuan yang pasti dan jelas. Contoh kayak meminta maaf, ngajak balikan atau apapun. Yang dimana juga dia di sini mungkin
dia dan kamu ya. Ada perbedaan keyakinan, perbedaan pendapat dulunya ya, juga bisa, sesuaikan saja. Sekarang saya mau tambahkan beberapa kartu karena baru 5 menit. Saya mau selesaikan dulu zodiak ini di bulan Agustus ini. Jadi saya buat 8 menit aja ya. Oke, ini turun 2 kartu. Ada kartu King of Cup dan The Fool. Yang dimana dia di sini juga mencoba untuk sabar bahkan dewasa dalam menjalani ini semua. Oke, dan ada gambaran dia ini adalah seseorang yang telah mengerti, ibaratnya itu level terakhir ya, tentang namanya perasaan gitu. Yang dimana kayak contoh, dulunya kita sering disakiti, dilukai, sehingga perasaan kita itu kayak apa ya, menjadi lebih kuat dan dewasa gitu. The Fool, dan kedatangannya dia di sini ada gambaran untuk membuka suatu cerita dan awal yang baru. Oke, kita lanjutkan. Ada kartu The Hangman, di samping itu juga dia merasa apa ya, kayak terhenti, diam, bahkan terikat dengan situasi yang dia terima saat ini atau bahkan nantinya. Karena ada sesuatu hal yang mengganjal. Mungkin karena apa namanya, niatnya belum cukup, atau bahkan dulunya ada konflik tentang antara, ini kalau tentang perselingkuhan ya, antara dia dan keluarganya, antara kamu dan keluarga kamu, atau bahkan konflik tentang orang tua yang tidak setuju atau apapun lah. Bahkan ada gambaran tentang pemblokiran. Mungkin saat ini masih terblokir, tapi kedatangannya dia akan berusaha dengan cara apapun untuk menghubungi kamu gitu. Satu lagi deh. Baru 6 menit. Ada kartu The High Priestess. Dia di sini terluka di dalam batin. Dan mungkin dulunya ini semakin menguatkan kalau ada hubungan kisah cinta segitiga atau bahkan hubungan yang terlarang. Hubungan yang tertutup dan misterius. Contoh kayak orang tua yang tidak setuju juga bisa, sehingga jalanin hubungan diam-diam gitu ya. Atau bahkan dulunya karena toxic relationship. Nah, dan juga di sini dia ada rasa ingin mengalah dan menyerah dalam menjalani ini semua. Kayak capek gitu, ada terpintas di hatinya kayak udahlah nyerah aja gitu. Di samping itu juga di sini ada tentang pengkhianatan, ya. Baik itu tentang kisah cinta segitiga, tentang dia yang merasa dikhianati karena tidak diterima cintanya oleh kamu, orang tua kamu, atau apapun yang berbau tentang pengkhianatan. Yang membuat dia harus berpikir keras untuk datang kepada kamu. Makanya dia kayak terhenti sebentar gitu ya teman-teman. Oke. Yang sampai saat ini, masalah ini masih dia ratapi sampai sekarang. Dia kayak masih melihat-lihat gitu, nggak tenang hatinya untuk melangkah maju. Nah, sekarang kita tutup dulu. Jika ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Bagi yang baru mampir, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Berikan masukan apapun segala kekurangan saya, sehingga saya bisa merubahnya. Sekian ya teman-teman, terima kasih. Bye. Semoga dari pembacaan ini ada yang resonate.